Shalom, puji Tuhan, kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, di dalam kesempatan kali ini, di mana kita sedang memasuki tahun yang baru, ya saudara, biarlah kita bisa menikmati tahun baru ini dengan yang sangat lebih luar biasa. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, dalam kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu topik, dengan satu tema, hari depan penuh dengan harapan. Amin. Haleluya. Ya, tentunya kita semua berharap ini, saudaraku ya, supaya hari depan ini, di tahun yang baru ini, tahun 2024, ya, kita bisa menikmati kebahagiaan yang lebih dibanding dengan tahun-tahun kemarin. Amin. Haleluya. Nah, kita baca dulu ayatnya di dalam Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Yeremia 29 ayat 11. Ya. Dikatakan di sana, sebab aku ini, siapa ini? Allah, Tuhan. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Wow. Ternyata Allah itu punya rencana, punya tujuan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Jadi firman Allah ini diarahkan kepada orang-orang yang percaya bahwa sebenarnya Tuhan itu punya rencana, punya tujuan, punya kerinduan. Ya, aku tahu apa yang rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera. Wow, damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Oh, luar biasa dahsyat. Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang merencanakan hidup yang menyenangkan bagi setiap orang yang percaya. Nah, saudaraku, tahun baru ini merupakan satu momen yang penting di dalam hidup kita. Ya. Haleluya. Karena apa? Kita dapat mengevaluasi diri kita. Merenungkan pengalaman-pengalaman yang kemarin, tahun kemarin. Ya. Kita renungkan apa yang sedang terjadi atau sudah terjadi di dalam kehidupan kita di tahun-tahun kemarin. Ya. Mungkin kita berhasil. Haleluya. Atau mungkin kita gagal. Nah, kan perjalanan manusia kita nggak tahu. Apa yang dialami dalam tahun kemarin, mari kita merenungi, saudaraku ya. Kita berhasil atau gagal. Ya, tentu setiap orang akan berharap akan menikmati hidup yang jauh lebih baik di hari kedepannya ini. Ya, tentu kalau mereka sudah menikmati keberhasilan, maka tentunya mereka berharap akan menjadi lebih berhasil lagi. Betul? Ayo. Siapa ya Anda ingin terus kehidupan itu menanjak? Kehidupan itu dalam arti, ya yang sudah berhasil, tambah berhasil untuk tahun kedepannya. Dan tentu yang menikmati kegagalan, mereka berharap untuk jadi berhasil. Ini wajar, saudaraku ya. Wajar. Karena setiap orang pasti merindukan sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan hari-hari kemarin. Nah, tetapi kalau kita hari-hari kemarin itu mengalami kegagalan, tentu akan timbul pertanyaan. Kenapa semua bisa terjadi? Pasti ada faktor penyebab. Ya. Ada sebab maka ada akibat.
Mengapa akibatnya saya menjadi gagal dalam ini? Karena sebabnya apa? Ya, itu yang perlu kita pahami. Ya. Dalam Yeremia pasal 5 ayat yang ke-25, di situ dikatakan, kesalahanmu lah yang menghalangi semuanya ini. Kesalahanmu dan dosamu menghambat, menghalangi yang baik daripadamu. Ini jelas firman Allah mengatakan, tidak ada akibat kalau tidak ada sebab. Mengapa kita gagal? Mengapa kita tidak berhasil? Mengapa kita tidak menikmati keberuntungan? Ternyata faktor utama adalah kesalahan dan dosa. Sebenarnya perlu kita pahami bahwa pada awalnya Allah itu menciptakan sesuatunya itu sangat baik. Ya. Jadi ketika alam semesta ini diciptakan, katakan jadilah ya terang, terang dilihat baik. Jadilah cakrawala, cakrawala juga baik. Waktu itu perhatikan. Ya. Jadilah daratan dan lautan. Daratan dan lautan itu juga baik. Jadilah hewan-hewan, ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan binatang-binatang melata lainnya. Ternyata waktu diperhatikan itu semua ciptaan Allah itu baik. Jadilah manusia. Ini yang utama. Jadi dijadikanlah manusia, dan ketika dilihat oleh Tuhan semuanya itu baik, maka hari ke-7 Allah berhenti dan kemudian menyempurnakan, menguduskan semuanya. Luar biasa. Jadi kita perhatikan dari awalnya Allah itu menciptakan segala sesuatunya yang baik. Tetapi kemudian kenapa sampai terjadi yang tidak baik dalam kehidupan manusia? Sekali lagi karena pelanggaran, karena dosa. Karena dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Allah berfirman kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Hanya satu saja yang tidak boleh. Sebab pada saat kamu akan mati. Pelanggaran terjadi dan akibatnya manusia harus diusir jauh dari Allah. Ya, dan menikmati sesuatu yang tidak menyenangkan dengan berpeluh, engkau akan makan rezekimu. Itu apa yang terjadi? Tetapi ketika Yesus datang ke dalam dunia sebagai bukti kasih karunia Allah yang begitu besar, setiap orang berdosa kemudian diampuni. Kita boleh menghadap hadirat Allah kembali oleh karena Yesus telah mati di atas kayu salib. Saudaraku, sehingga dengan demikian Allah menjanjikan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Tetapi kenapa sampai kemudian yang tidak baik itu menjadi pengalaman di dalam hidup kita? Sekali lagi karena kesalahan. Ya, karena kesalahan, karena dosa. Jadi kalau kita sebagai orang percaya tetap melakukan tindakan yang salah, tindakan yang berdosa, jangan salahkan Allah. Jangan salahkan Tuhan. Kalau kita kemudian mengalami kegagalan, ketidakberhasilan, ketidakkeberuntungan dalam hidup kita. Nah, dalam kesempatan tahun ini, saudaraku, kita menginjak tahun yang baru ini, kita mengevaluasi diri, apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita alami. Tetapi tidak hanya sekedar evaluasi saja, saudaraku. Ada satu tindakan, ada sesuatu yang harus kita kerjakan untuk mewujudkan apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan. Ya? Haleluya. Di dalam Filipi pasal yang ke-3 ayatnya yang ke-13, di situ dikatakan, saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ya, jadi Paulus sendiri mengatakan bahwa apa yang menjadi tujuannya untuk menikmati kehidupan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan belum sampai diraihnya. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, telah memperolehnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku. Ya, aku lupakan apa yang di belakangku dan aku mengarahkan
diri kepada apa yang ada di hadapan. Lupakan apa yang di belakang. Lupakan masa lalu yang terjadi. Saudaraku, memang walaupun kita belum menangkapnya, tapi mulai sekarang lupakan apa yang di belakang. Dan kita mengarahkan pandangan kita ke depan tujuan. Ya, nah, tidak mudah memang untuk mewujudkan, tapi harus tetap berusaha. Jangan menoleh ke belakang lagi, ya, jangan, saudaraku ya. Ayo arahkan ke depan. Bahkan di dalam Filipi pasal 3 ayat 14 dikatakan di sana, dan aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi, ya, dari Allah melalui Yesus Kristus. Saudara, tidak hanya melupakan yang di belakang, tapi mari kita berlari-lari kepada tujuan, kepada sasaran, kepada target, yaitu kerinduan kita untuk berubah dari hari yang kemarin, tahun yang kemarin, menuju tahun yang di depan. Amin. Haleluya. Nah, mari kita berlari-lari kepada tujuan, mendekat kepada Tuhan, bukan malah lari menjauhi Tuhan. Nah, ini banyak kesalahan, saudara. Banyak pengalaman yang tidak menyenangkan dihadapi orang-orang percaya, kemudian mereka malah meninggalkan Tuhan. Keliru, keliru, keliru. Ya, marilah kita masuki tahun 2024 ini dengan damai dan sukacita, ya. Masukilah tahun ini dengan damai dan sukacita. Ucapkanlah, dadah, selamat tinggal tahun lama dengan segala kenangannya. Ya, ucapkan. Bye. Dadah. Dan melangkah ke depan dengan hati yang penuh harapan akan pemeliharaan Tuhan. Amin. Persiapkan hati kita dan hidup kita melangkah ke tahun yang baru ini dengan hati yang penuh sukacita dan penuh dengan harapan. Ya, tentu dengan tidak mengulangi lagi kesalahan dan dosa yang sudah pernah kita kerjakan. Ya, jangan mengulang lagi. Ya, terus bolak-balik berbuat dosa. Jangan salahkan Tuhan kalau hidup kita selalu gagal dalam melangkah dalam perjalanan ini. Ya, haleluya. Nah, marilah kita raih, saudaraku ya, sukses di tahun ini. Oke? Mari kita raih sukses di tahun yang baru ini, ya. Nah, bagaimana caranya? Tentu sekarang hidup kita rubah. Kita berfokus kepada Tuhan. Artinya pusat hidup kita harus kembali, yaitu kepada Tuhan. Ya. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, di situ dikatakan, segala perkara dapat ku tanggung, dapat ku atasi di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Inilah keyakinan kita, saudaraku. Kalau hidup kita berfokus kepada Allah, maka Dialah yang menopang hidup kita, yang memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi segala perkara, menghadapi segala tantangan, dan membuat kita berhasil. Amin. Ya. Jadi bagaimana caranya? Bukan saja kita hanya berfokus, ya, berfokus, berpandangan pada Allah, tapi juga kita harus hidup melekat. Melekat itu apa artinya? Erat. Ya, hubungan kita melekat, hubungan kita erat dengan Tuhan. Saya yakin kita akan dapat menikmati hasil yang nyata. Haleluya. Nah, dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5, di situ dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya, kamulah carang-carangnya. Saudara, dan barang siapa tinggal di dalam aku, kalau ranting itu tinggal di dalam pokok anggur itu, dan aku ada di dalam dia, katanya, maka ia akan berbuah banyak. Wow.
berbuah banyak itu akhirnya berhasil, saudaraku. Ya, sebab di luar aku. Kalau kamu tidak berfokus kepadaku, tidak melekat kepadaku, ya, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kuncinya hanya satu. Kalau kita ingin berhasil di tahun baru ini, berfokus kepada Tuhan dan hidup bergaul erat dengan Tuhan. Saya yakin pasti Tuhan akan membuat hidup kita yang gagal menjadi berhasil, yang berhasil akan menjadi lebih berhasil. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua pada kesempatan hari ini. Amin.